Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Maula dengan NIM 2203011042. Nah, di sini saya berada di SMA N1 Mantang, ingin mewawancarai salah satu guru bahasa Indonesia yang ada di sini. Berikut videonya. Baik, untuk materi yang pertanyaan yang kedua tentang korelasi minat baca terhadap membaca pemahaman. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu meningkatkan minat baca siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman? Bagaimana Meningkatkan minat baca. minat baca ya? Nah, kita tuh ada kegiatan literasi di hari Selasa pagi. Nah, di situ juga kita meningkatkan minat baca anak. Setiap Selasa pagi kan rame-rame nanti membaca buku atau mendengarkan gurindam. Itu salah satu strategi juga untuk meningkatkan minat baca. Tapi kalau di kelas, kalau saya terkadang itu kita ada kegiatan kayak literasi juga anak. Di awal itu nanti kalian baca dulu ya nak, ada teks ini kita baca untuk refreshingnya lah gitu di awal, itu bisa juga. Lalu, apa strategi pengajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia? Strategi Pengajaran yang efektif. ya, dalam pemahaman bahasa Indonesia. Ya. Membaca pemahaman ya. Mungkin lebih kepada strateginya menampilkan video-video pembelajaran ya, video-video yang berkaitan dengan materi hari itu sih. Nah, menampilkan video. Kalau membaca aja anak tuh kadang kurang paham, kurang konsen kadang kan, tapi ada videonya baru nanti mereka membaca pertanyaannya. Nah, kadang kayak gitu juga. Lalu, bagaimana Ibu mengintegrasikan kegiatan membaca yang menyenangkan dalam pelajaran bahasa Indonesia? Nah, yang menyenangkan. Iya. Kegiatan membaca yang menyenangkan itu lebih kepada kayaknya anak kalau dibawa ke perpus. Dibawa ke perpus mereka lebih santai belajarnya dibanding belajar di dalam kelas. Nah, kalau di perpus mereka lebih rileks, lebih nyaman gitu kayaknya, dan bisa memilih buku-buku mana yang mereka mau baca. Itu yang pertama. Bisa juga kadang melalui dari menggunakan teknologi, menggunakan HP. Nah, kalian bisa cari cerita-cerita yang ada di HP, dari Google, dari mana, dari YouTube, biar nonton video itu. Lalu, apa peran guru bahasa Indonesia dalam meningkatkan minat baca siswa dan kemampuan membaca pemahaman? Peran gurunya ya? Iya. Peran guru gimana maksudnya nih? Dalam meningkatkan minat baca siswa. Ya, salah satunya tadi ke literasi tadi ya, kegiatan literasi tadi ya kita adakan setiap Selasa pagi tadi. Nah, itu kami guru-guru bahasa Indonesia kadang kan nanti berunding kan. Kita di sini ada 3 guru bahasa, jadi kita berunding untuk Selasa ini nanti kegiatannya apa, itu salah satu kegiatan lah yang kita bikin kan Selasa pagi literasi tadi, itu satu. Terus kami juga membimbing anak di kegiatan kayak ada lomba cerpen, lomba baca puisi. Nah, itu juga kita bimbing anak. Itu salah satu mungkin peran gurunya ya. Lalu, bagaimana Ibu menilai kemampuan membaca pemahaman siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia? Menilai kemampuan anak. Iya. Menilainya itu dari hasil evaluasi atau penilaian yang sudah mereka kerjakan tadi, atau dari hasil diskusinya. Nah, itu kita nilai dari penampilan mereka juga bisa. Assessment ya yang dilakukan tadi, assessmentnya setelah diskusi kita nilai, oh ternyata anak ini sudah paham, ini belum gitu, dari hasil ujiannya juga. Apa tantangan yang dihadapi dalam pengajaran membaca pemahaman dalam pelajaran bahasa Indonesia dan bagaimana solusinya? Tantangan yang dihadapi, tantangan itu kadang anak tuh sulit untuk memahami. Konsentrasi ya, lebih kepada konsentrasinya kadang tuh bikin mereka tak paham, harus ulang-ulang lagi. Tapi itu normal sih, biasa rata-rata anak. Ada juga anak yang sebentar aja sudah paham. Nah, strateginya itu tadi, mereka diajak belajar berkelompok bersama kelompoknya, jadi diskusi kelompok. Nanti kan yang nggak paham bisa diajarkan sama kawan yang sudah paham. Kalau mereka sendiri-sendiri aja kadang masih kurang. Nah, dan kita diskusi yang maju ke depan tadi, presentasi juga itu bisa. Lalu, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia? Kemampuan teknologi kita kadang menggunakan HP. Kadang anak menggunakan HP dalam diskusinya, bisa menggunakan itulah yang seperti tadi saya bilang, bisa menggunakan HP masing-masing. Nanti dari situ mereka bisa mencari
contoh-contoh cerpen misalnya atau video-video, itu sangat bermanfaat sih HP. Dan terkadang saya juga menggunakan kuis, kuis Kahoot gitu kan, dari Kahoot. Jadi mereka pakai HP jawab pertanyaannya, itu mereka tertarik tuh biasanya. Oh, iya. Lalu apa jenis teks yang efektif digunakan dalam pengajaran membaca pemahaman dalam pelajaran bahasa Indonesia? Teks yang efektif, teks narasi kali ya, membaca pemahaman ya. Iya. Kayaknya teks narasi bisa jadi. Harus disebutkan banyak atau gimana Oh, nih? nggak apa-apa. Salah satu aja ya. Iya. Lalu bagaimana Ibu mengevaluasi efektivitas pengajaran membaca pemahaman dalam pelajaran bahasa Indonesia? Mengevaluasinya ya dengan mengadakan assessment tadi. Nah, terus saya adakan remedial atau pengayaan tadi. Nah, itu bisa jadi saya dari situ. Nah, Lalu pertanyaan terakhir, apa saran yang bisa Ibu berikan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia? saran biar anak itu minat baca. Sarannya mungkin lebih sering anak tuh ngajak belajarnya di perpus. Jadi kalau di perpus kan mereka kan tertarik tuh banyak buku pilihan bisa dibaca dibanding pembelajaran di dalam kelas yang monoton hanya antara guru dan siswa aja, medianya pun kurang. Tapi kalau sering dibawa ke perpus itu satu. Terus saran yang kedua juga menggunakan teknologi juga, menggunakan HP. Nah itu anak lebih antusias sih kayaknya kalau menggunakan HP dibanding hanya buku cetak saja. Segitu aja pertanyaannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.